Nah, itu yang menyebabkan nanti berpengaruh terhadap perubahan dari rantai makanan. Jadi secara keseimbangan ekologisnya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang belum di eh, apa belum dilakukan begitu di penelitian ini. Gitu ya. Dan bisa dipahami. Oke, nah kemudian ini tadi dapat dari pupuk ya, kemudian dari pestisida yang berlebihan. Nah, ini terkait dengan pestisida mungkin Bu Mirza ya sudah menyampaikan terkait dengan pencemaran pestisida. Nah, dampaknya apa terhadap tanah kalau pestisidanya ini berlebihan, begitu ya. Nah, dampak negatifnya itu kalau ini apa eh, terhadap terhadap eh, ininya apa namanya eh, hamanya begitu ya, menjadi resisten hamanya, menjadi resisten, kemudian juga eh, menyebabkan hewan lain yang bukan menjadi target dari pestisida tersebut juga akan mati begitu ya. Nah, untuk tanahnya sendiri ini sebetulnya. Jadi, pestisida yang diberikan berlebihan itu menimbulkan residu atau sisa begitu ya. Nah, sisanya ini yang berdampak terhadap bukan hanya terhadap tanah sebetulnya, tetapi juga terhadap konsumen yang mengkonsumsi satu tanaman tertentu gitu ya. Misalkan tanaman sawi begitu ya, yang kemudian itu di pestisida berlebihan, nah itu untuk yang di konsumennya gitu ya. Untuk tanahnya tadi residunya tadi pada saat tertinggal di dalam tanah gitu ya. Oke, jadi misalkan seperti ini saya buat ilustrasi seperti ini. Jadi kalau kita punya satu gumpal tanah begitu ya, tanah pertanian yang subur begitu ya. Dalam setengah gram saja, 0,5 gram saja itu terdapat 1 triliun bakteri. Ada 200 juta jamur, ada 25 juta alga atau fungi gitu ya. Ada 15 juta protozoa, ada cacing begitu ya. Nah, ini kan sebetulnya indikasi dari tanah yang subur nih, banyak 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 apa organisme tanah seperti ini. Nah, pada saat diberikan pestisida yang berlebihan dari residu pestisida tadi ya, karena berlebihan kemudian ada residu. Nah, itu yang menyebabkan mikrobanya ini mati begitu ya, atau biota tanahnya tadi mati. Sehingga menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Jadi tanah subur itu kalau mikrobanya banyak begitu ya, itu namanya tanah subur. Nah, pada saat tanah tidak subur ya otomatis nanti tanahnya menjadi tidak bisa ditanami dan juga gersang begitu ya, tanah kering atau mati begitu ya tanahnya karena mikroorganismenya itu tidak ada atau berkurang begitu ya karena pestisida tadi. Seperti itu begitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya adalah proses pemupukan yang berlebihan tadi menyebabkan tanah yang nanti juga menjadi tidak secara ekologis tidak seimbang. Kalau yang pestisida ini salah satunya adalah menyebabkan juga mikroba tanahnya menjadi berkurang atau bahkan mati. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan pencemaran karena pestisida itu sudah ada penelitiannya juga tahun 2011 itu sudah mulai begitu ya. Bagaimana kemudian pengaruh pemberian pestisida ini begitu ya, itu menimbulkan dampak bukan hanya pada tanah ya. Nanti kita coba bahas nih. Kalau di judul penelitiannya ini polusi groundwater. Groundwater itu ada di mana? Di bawah tanah ya, groundwater. Groundwater itu di bawah tanah. Bisa 4 meter, bisa 9 meter, bisa 10 meter, 20 meter, begitu ya namanya groundwater itu di bawah. Selain groundwater ada apa lagi? Land surface water ya. Surface water itu air permukaan. Jadi air permukaan itu seperti air sungai, air parit itu, danau itu air permukaan. Kalau groundwater itu di bawah, gitu ya. Nah, ini terindikasi adanya pencemaran pestisida dan limbah logam berat di groundwater. Nah, bagaimana pestisida di permukaan itu bisa masuk ke dalam groundwater gitu ya. Ini. Jadi apakah ada pengaruhnya atau tidak sih begitu ya sampai ke dalaman. Nah, jadi karena mengapa menjadi penting penelitian ini karena groundwater ini menjadi sumber dari air minum gitu ya. Oke, mungkin untuk tujuannya nanti kalian baca ya. Coba kalian baca.
Ini kalian baca, nanti kesimpulannya bisa kalian lihat bahwa eh, memang kandungan dari, kemudian yang ini kandungan pestisida dan logam berat yang dikaji itu ada beberapa jenis begitu ya. Nah, kemudian diketahui bahwa pada beberapa sampel tanah, beberapa sampel air di groundwater ini, air tanah dalam tadi, itu mengandung Pb dan timbal ya, timbal dan krom yang cukup eh, apa cukup banyak begitu ya, dibandingkan dengan eh, acuan atau standar kesehatan dari WHO gitu ya. Tapi untuk yang kalium dan apa ini, NO3 ya, NO itu masih pada konsentrasi, kelebihannya itu pada eh, kelebihan sudah berada di atas konsentrasi yang diizinkan begitu ya, sama sebetulnya begitu ya dengan dua dua ini. Baik, kemudian yang ketiga sumbernya. Yang pertama tadi apa? Industri ya, industri, kemudian industri kimia ya, kemudian ada pertanian, yang terakhir adalah domestik. Seperti ini begitu ya, limbah yang seringkali kita produksi ini, kita produksi sehari-hari, yang penanganannya tidak baik begitu ya. Jadi ini yang kemudian berpotensi mencemari tanah gitu ya. Mungkin kalian nanti kalau ada waktu begitu, coba kalian lihat pengolahan sampah di kampus kita ya, di IPB di Cikabayan di sana ya. Nanti kalian coba lihat seperti apa pengolahan sampahnya gitu ya. Nah, kalau dulu tahun 2013-an gitu ya seperti ini ininya. Tapi ya tidak tahu sekarang, mungkin lebih baik begitu ya, mudah-mudahan lebih baik. Jadi ini di Cikabayan yang saya ambil tahun 2013 lalu. Kebetulan dulu ada kajian menghitung potensi timbulan sampah di kampus IPB. Jadi diprediksi tahun 2025 sebetulnya kalau pengolahannya masih sama seperti dulu, itu sampah itu akan setinggi ini, setinggi ini, kurang lebih sekitar 2 meter ya. 2 meter, dan tidak ada lokasi lain untuk menampung sampah ini. Kenapa? Karena sampah yang diproduksi ini perharinya itu apa hanya 10% yang diambil oleh petugas kebersihan gitu ya. Petugas kebersihan yang di mana, Galuga begitu ya. Kan IPB bekerja sama dengan Dinas Kebersihan kabupaten ya. Nah, ini sampah yang diambil dari sini ke Galuga itu hanya kurang lebih sekitar 10 sampai 20%-nya gitu yang diambil. Sisanya kemana? Ya tertinggal di sini. Begitu ya. Tertinggal di sini yang kemudian itu dibakar begitu ya. Dibakar. Nah, jadi ya banyak yang masih tersisa di sini ya. Ini. Makanya nanti kalian coba lihat seperti apa pengolahan sampah di Cikabayan saat ini ya. Oke, nah ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pada saat kontaminan atau limbah pencemar tanah itu berada di permukaan, begitu ya, atau di sini. Itu apa sih, proses apa sih yang kemudian terjadi sebelum tanah itu tercemar begitu ya? Apa sih yang terjadi ininya, apa mekanismenya bagaimana begitu ya? Nah, ini mungkin nanti ada yang diserap, ada yang diikat, ada yang menguap begitu ya. Nanti kita coba bahas nih. Nah, tapi sebelum saya membahas ini, mekanisme ini, saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan tanah. Mudah-mudahan ini yang mengambil mata kuliah ini sekarang ini sudah mendapatkan pengantar ilmu tanah, sehingga nanti lebih mudah memahami bagaimana aktivitas atau mekanisme di dalam tanah yang terjadi pada saat adanya kontaminasi atau kontaminan tanah, pencemaran tanah begitu ya. Oke, saya coba lihat ini dulu. Tanah. Tanah itu apa sih begitu ya? Tanah itu yang pasti dia mempunyai sifat yang sangat kompleks. Karena dia tidak terdiri dari padatan saja, tetapi juga terdiri dari cairan atau cairan dan udara.
gitu ya. Jadi ada 3 komponen pembentuk tanah: padatan, cair, dan udara. Kalau tanah semuanya padatan, itu jadinya batu, begitu ya. Itu. Nah, yang disebut tanah itu kombinasi 3 ini. Nah, komposisinya seperti apa? Itu yang nanti akan mempengaruhi tanah itu karakteristiknya bagaimana. Gitu ya. Nah, komposisi ini sangat tergantung kepada faktor-faktor lingkungan. Suhu udara, curah hujan, vegetasi, sinar matahari gitu ya. Ini sangat mempengaruhi komposisi dari ketiga faktor ini. Jadi kalau tanah yang berada pada suhu udara tinggi, misalkan di gurun begitu ya. Di gurun jelas komposisi padatan dan udaranya akan lebih tinggi dibandingkan dengan komponen cairnya begitu ya. Tapi di kita, di tropis, di Indonesia misalkan, itu yang curah hujannya tinggi, ya bisa saja padatannya itu 60% atau 70%. Kemudian ada cair dan udaranya ini berkontribusi cukup banyak juga begitu ya. Seperti itu. Seperti itu ya kontribusi masing-masing komposisinya tergantung dari lingkungan sekitarnya. Kemudian selain padatan cair udara ini. Nah, padatan yang dimaksud di sini ini bisa kita bagi lagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah yang berisi bahan mineral, yang kedua adalah yang berisi bahan organik. Nah, itu padatan gitu ya. Jadi padatan itu ada 2, mineral dan organik. Nah, yang mineral ini biasanya itu banyak juga, ada liat, ada pasir. Nanti kita bahas ininya ya. Ada besi gitu ya, ada mineral aluminium gitu ya, banyak gitu ya. Nah, bahan organik ya senyawa-senyawa organik begitu ya. Baik. Nah, ini komposisi atau kontribusi 3 komponen tadi, padatan, cair, udara, itu akan dipengaruhi oleh komponen lingkungan tadi ya, komponen lingkungan. Nah, interaksi antara komponen tanah dengan lingkungannya itu yang menyebabkan warna tanah atau karakteristik tanah berbeda-beda seperti ini. Jadi ini banyak-banyak tanahnya gitu ya, bermacam-macam tipe tanah, warna tanah begitu. Nah, kalau di Departemen Ilmu Tanah itu sangat familiar sekali dengan profil tanah seperti ini ya, profil tanah. Nah, ini di sana diajarkan memberi nama penamaan pada tanah-tanah ini begitu ya. Jadi ini setiap tanah ini dengan profil seperti ini nanti ada namanya begitu ya. Jadi seperti kalau di kehutanan kita itu klasifikasi vegetasi begitu ya, atau klasifikasi penamaan spesies misalkan gitu ya. Nah, itu juga di tanah juga ada begitu ya, seperti ini. Ada tanah entisol, tanah-tanah muda begitu ya. Ada inseptisol, oksisol seperti ini, oksisol, inseptisol, tanah-tanah berkembang. Histosol, tanah-tanah organik begitu ya, seperti ini histosol. Banyak begitu ya, dimana penamaan tanah tadi itu akan mencerminkan karakteristik tanahnya seperti apa gitu ya. Oke, karakteristik tanah yang pertama ini adalah tubuh tanah atau solum tadi. Tadi sudah dilihat ya, tadi ada profilnya, macam-macam warnanya. Ini ya, seperti ini ya. Nah, ini ada yang warnanya itu sama dari atas sampai bawah. Gitu ya. Ada yang warnanya itu berlapis-lapis seperti ini, begitu ya, berlapis-lapis. Ada yang warna tanahnya itu terdiri dari 2 lapis seperti ini misalkan gitu ya. Nah, itu bisa kita bagi ke dalam beberapa bagian gitu ya, seperti ini. Ada lapisan A, B, C gitu ya. A itu adalah bahan bahan induk saja, ini nih A ini ya. A ini C ini adalah bahan induk. Ini kemudian bahan induk tanah muda seperti ini, bahan induk, dan kemudian ada tanahnya, lapisan atasnya ini. Tapi kalau lapisan atasnya ada 2, misalkan A dan B, ini adalah C, tanah-tanah dewasa seperti ini. Nah,
Tanah-tanah yang tua biasanya tanah-tanah yang layernya banyak begitu ya. Lapisannya ini banyak. Kenapa? Karena ada proses pencucian dari atas. Di atas ini ada proses pencucian sehingga ada beberapa, ada yang di apa? Di akumulasikannya itu bahan organik sehingga akan terlihat hitam begitu ya. Di tengahnya ini ada lapisan hitam. Itu yang diakumulasikannya adalah bahan organik oleh air hujan yang masuk ke dalam gitu ya. Ada yang apa? Diakumulasikannya itu besi misalkan. Seperti ini contohnya. Ini besi ini. Ini kuning di sini adalah besi yang diakumulasikan dari atas ke sini. Ada yang kemudian abu-abu begitu ya. Itu yang diakumulasikannya adalah liat gitu ya. Macam-macam begitu ya. Nah, warna tanah, tubuh tanah ini saling terkait begitu ya. Oke, selanjutnya ini tekstur tanah. Tekstur tanah mungkin eh, ini menjadi pengantar kalau kalian nanti ke apa PUK ya, PUK gitu ya. Biasanya nanti ada Pak Cahyo yang menyampaikan ini nih terkait dengan tekstur tanah ini. Terkait dengan tanah lah ya, pengenalan tanah. Nah, tekstur tanah, apa itu tekstur? Itu perbandingan relatif antara fraksi pasir, debu, dan liat gitu ya. Kombinasi dari tiga fraksi ini. Nah, ini ada segitiga tekstur gitu. Kalau sekian persennya pasir, sekian persennya debu, sekian persennya liat, itu nama tanahnya apa sih gitu ya. Nah, ini segitiganya. Nanti dilihat berapa persen. Nah, penentuan persentase fraksi-fraksi ini biasanya dihasilkan dari hasil analisis laboratorium. Gitu ya. Satu tanah ini kajiannya hasil dari lab itu kandungannya pasirnya berapa persen sih begitu ya. Nanti bisa dilihat ini misalkan 50% pasir. Kemudian debunya berapa? Misalkan debunya 30%. 50% pasir, 30% debu, berarti ada 20% liat begitu ya. Berarti dia ada di mana? Di sini begitu ya. Di sini. Nah, ini apa nih? Itu namanya loam begitu ya, atau lempung gitu ya. Nah, seperti itulah ininya cara membacanya nanti. Gitu ya, ini tekstur. Kemudian struktur tanah. Nah, kalau struktur tanah ini terkait dengan penyusunan partikel-partikel tanahnya. Jadi ada yang strukturnya itu gembur, remah, bentuknya plat, plati begitu ya. Ada yang granular begitu ya. Nah, itu adalah struktur tanah. Nah, karakteristik tanah ini yang kemudian mempengaruhi bagaimana kontaminan itu masuk ke dalam tanah gitu ya. Pada saat kontaminannya masuk ke dalam tanah, apa sih proses yang terjadi? Nah, itu sangat terkait dengan karakteristik tanahnya.